Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu sistem klasifikasi ulasan produk menggunakan metode sentimen analisis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Yunisa Nursapa, yang kedua ada Willy Azriel, yang ketiga ada Aditya Rizky Febrianto, lalu yang keempat ada Novita Maria, Milky Gratia Borositorus, Meldania Yuliani, dan Distriksi Theodor Mayuni Susanto. Kita masuk ke pendahuluan. Pertama di sini adalah latar belakang masalah dari proyek ini, di mana dalam era digital itu aplikasi mobile seperti Gojek telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, karena menyediakan layanan transportasi dan lebih dari 100 juta unduhan dan rating tinggi di Google Play Store. Gojek ini menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Namun di balik kesuksesan tersebut terdapat banyak keluhan pengguna yang terekam dalam bentuk ulasan di platform digital. Ulasan ini mencerminkan kepuasan maupun tidak puasan terhadap layanan, sehingga penting bagi perusahaan untuk memahami sentimen pengguna secara sistematis. Analisis sentimen dengan bantuan NLP atau Natural Language Processing menjadi pendekatan efektif untuk mengolah opini publik dari data teks tidak terstruktur. Nah, studi sebelumnya menunjukkan bahwa algoritma seperti random forest dan night bias itu mampu mencapai performa tinggi dalam klasifikasi sentimen. Karena itu, proyek ini bertujuan membangun sistem klasifikasi otomatis terhadap ulasan pengguna Gojek menjadi sentimen positif, negatif, atau netral, di mana dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model klasifikasi sentimen dapat digunakan untuk mengkategorikan ulasan pengguna aplikasi Gojek ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral secara otomatis. Lalu yang kedua, bagaimana perbandingan performa antara model machine learning tradisional dan model deep learning dalam klasifikasi sentimen ulasan aplikasi Gojek berdasarkan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Yang ketiga, bagaimana teknik analisis sentimen dapat diterapkan untuk memahami persepsi pengguna terhadap aplikasi Gojek berdasarkan ulasan yang bersifat tidak terstruktur. Selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Milky Gratia Borositorus dengan NIM 230 2050 3116. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dilakukan oleh teman saya. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang kami lakukan. Tujuannya yang pertama yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data ulasan pengguna Gojek agar dapat diolah dalam bentuk yang sesuai dengan analisis sentimen. Yang kedua, melakukan tahapan pemrosesan data teks seperti case folding, cleansing, streaming, dan stop word removal guna meningkatkan kualitas data sebelum proses klasifikasi. Yang ketiga, dapat menyajikan hasil analisis sentimen yang dapat memberikan insight mengenai kepuasan atau keluhan pengguna terhadap layanan Gojek yang dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi untuk peningkatan layanan aplikasi. Dan selanjutnya ada tinjauan pustaka. Adapun di sini penelitian yang relevan mengenai penelitian yang kami lakukan, yang pertama ada pengujian algoritma deep learning pada analisis terhadap layanan Gojek menggunakan data media sosial Twitter yang ditulis oleh Setiawan dengan metode deep learning LSTM dengan memiliki dataset 2007 tweet dari Twitter sehingga menghasilkan akurasi training 70% dan testing 65%. Penelitian ini memiliki kelebihan cocok untuk data sekuensial, namun memiliki kekurangan untuk waktu pelatihan relatif lebih lama dan akurasi sedang. Dan judul peneliti yang kedua yaitu analisis sentimen kualitas pelayanan Gojek menggunakan net bias classifier yang ditulis oleh Dia Indarwati dan Februarianti yang digunakan dengan metode net bias plus TF-IDF dengan dataset 800 ulasan dari Apollo menghasilkan akurasi 68% dengan memiliki kelebihan proses sederhana cocok untuk dataset kecil, namun kurang akurat untuk data yang lebih kompleks. Dan judul penelitian yang ketiga ada analisis sentimen aplikasi Gojek, Grab, dan Maxim menggunakan SVM yang ditulis oleh Ikrom dengan metode SVM plus TF-IDF dengan dataset 1.800 ulasan Gojek dari Play Store dengan menghasilkan akurasi 95% dan presisi dan recall-nya juga 95% dengan memiliki kelebihan akurasi sangat tinggi, evaluasi multivariat, dan namun di sini memiliki kekurangan tidak membandingkan dengan metode lainnya. Dari berdasarkan 3 penelitian terdahulu yang menganalisis sentimen terhadap layanan Gojek menggunakan berbagai metode, dapat disimpulkan bahwa metode support vector machine dengan TF-IDF menunjukkan performa terbaik. Penelitian oleh Ikrom menghasilkan akurasi sebesar 95% serta presisi dan recall yang tinggi, menunjukkan bahwa metode ini sangat andal dalam menangani data ulasan dari aplikasi Gojek.
dengan membandingkan dengan metode lainnya seperti Net Bias yang digunakan oleh Diah Indarwati dan Februarianti. Meskipun prosesnya sederhana dan cocok untuk dataset kecil, namun akurasinya hanya mencapai 68%, sehingga kurang efektif untuk data yang lebih kompleks. Sementara itu, metode LSTM dalam penelitian oleh Setiawan memang cocok untuk data sekuensial seperti tweet dari Twitter, namun hasilnya masih terbatas dengan akurasi training sebesar 70% dan testing 65%, serta memerlukan waktu pelatihan yang lebih lama. Oleh karena itu, jika mempertimbangkan akurasi, efisiensi waktu, dan kemudahan implementasi, metode SVM dengan TF-IDF menjadi pilihan yang lebih tepat untuk analisis sentimen terhadap layanan Gojek. Namun demikian, metode deep learning seperti LSTM masih dapat dipertimbangkan apabila fokus analisis terletak pada konteks sekuensial dan pemrosesan bahasa alami yang lebih dalam. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Navita Maria dengan NIM 2230 2050 3109. Di sini saya akan menjelaskan untuk metodologi dari proyek yang kami kerjakan. Metodologinya sendiri terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah deskripsi dataset dan proses pengumpulan, selanjutnya adalah tahapan pre-processing, fitur engineering, arsitektur model, dan metode evaluasi. Yang pertama adalah deskripsi dataset dan proses pengumpulan. Dataset yang digunakan berjudul Gojek App Review 1 CSV, ini berisi kumpulan ulasan pengguna aplikasi Gojek di Indonesia. Dataset ini diberikan oleh dosen pengampu sebagai bagian dari tugas proyek. Fitur utama dalam dataset terdapat beberapa fitur. Yang pertama adalah username, nama pengguna yang menulis ulasan. Konten, isi ulasan dalam bentuk teks, lalu ada skor, rating dari pengguna dengan kisaran 1-5. Kemudian add, waktu satu ulasan diberikan, dan yang terakhir adalah app version, versi aplikasi Gojek yang digunakan. Ciri khasnya sendiri, data ulasan masih mengandung bahasa yang tidak baku, singkatan, campuran bahasa, emoji, dan simbol, sehingga membutuhkan tahapan pre-processing agar siap dianalisis. Selanjutnya adalah tahapan pre-processing. Langkah-langkah pre-processing sendiri adalah yang pertama, labeling. Ini menentukan label sentimen menjadi positif, netral, dan negatif berdasarkan isi dan skor ulasan. Lalu yang selanjutnya adalah pembersihan teks. Ini menghapus angka, simbol, tanda baca, emoji, dan URL. Kemudian selanjutnya ada normalisasi, ini mengkomparasi kata tidak baku ke bentuk baku menggunakan kamus, contohnya enggak menjadi tidak. Selanjutnya ada tokenisasi dan stop word removal, ini memecah kalimat menjadi kata-kata atau token, lalu menghapus kata umum yang tidak bermakna penting. Dan yang terakhir adalah stemming, ini mengubah kata ke bentuk dasar menggunakan library sastrawi, contohnya membeli menjadi beli. Setelah tahapan pre-processing, maka selanjutnya adalah fitur engineering. Untuk metode yang digunakan sendiri ada TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Ini mengukur seberapa penting suatu kata dalam dokumen. Digunakan untuk model SVM. Lalu selanjutnya ada back of words, ini menghitung jumlah kemunculan kata dalam ulasan tanpa memperhatikan konteks. Digunakan untuk model Net Bias. Kemudian yang terakhir ada word embedding, ini mengubah kata menjadi vektor berdimensi tetap berdasarkan makna semantik. Model yang digunakan sendiri ada dua model, yaitu yang pertama adalah word-to-vec, ini untuk bidirectional RSTM, kemudian ada fast text, ini untuk bidirectional GRU. Setelah fitur engineering, maka kita dapat lanjut ke proses yang paling penting, yaitu arsitektur model. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu machine learning tradisional dan deep learning. Untuk machine learning tradisional sendiri terdapat dua model, yaitu yang pertama ada support vector machine atau SVM, inputnya sendiri adalah TF-IDF. Model ini cocok untuk data berdimensi tinggi. Kemudian model yang kedua adalah multinomial naive Bayes. Inputnya sendiri adalah back of words. Model ini cepat, efisien, dan cocok untuk klasifikasi teks sederhana. Lalu yang selanjutnya adalah deep learning. Untuk deep learning juga terdapat dua model, yaitu pertama bidirectional STM atau BILSTM. Untuk inputnya sendiri adalah word-to-vec. Model ini mengambil konteks dua arah dalam kalimat, yaitu depan dan belakang. Kemudian yang selanjutnya ada bidirectional GRU atau BIGRU, inputnya sendiri adalah past text. Model ini lebih ringan dari LSTM, serta efisien dalam komputasi namun tetap efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya dari Striksi Theodor Memi Susanto dengan NIM 22302050. Di sini saya akan menjelaskan untuk metodologi bagian metode evaluasi. Jadi di sini metode evaluasi yang digunakan yaitu ada 6, yaitu akurasi, presisi, recall, advanced score, conversion matrix, dan fivefold cross validation. Jadi yang pertama yaitu akurasi. Jadi akurasi ini merupakan metode yang paling umum digunakan yang menunjukkan seberapa besar proporsi prediksi
yang benar dibandingkan dengan keseluruhan data yang diuji. Lalu yang kedua di sini ada presisi. Jadi presisi di sini dia mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi kelas positif, yaitu seberapa banyak prediksi positif yang memang benar-benar positif. Jadi hal ini penting jika kesalahan dalam memprediksi positif harus diminimalkan, seperti dalam kasus filter spam. Nah, selanjutnya itu ada recall. Jadi recall di sini dia mengukur seberapa baik model mengenali semua kasus positif yang sebenarnya ada. Misalnya jika dalam bidang kesehatan, yaitu dalam melakukan pendeteksian penyakit. Lalu di sini ada F1 score. Nah, jadi untuk mendapatkan keseimbangan antara precision dan recall, digunakanlah F1 score yang sangat berguna terutama sedata tidak seimbang. Nah, jadi F1 score ini memberikan gambaran yang lebih adil mengenai atau tentang kinerja model secara keseluruhan dibandingkan hanya mengandalkan satu metrik. Selain itu, di sini juga ada confusion matrix yang memberikan tampilan rinci mengenai jumlah prediksi yang benar dan juga salah untuk setiap atau masing-masing kelas, seperti positif, negatif, atau netral. Nah, jadi matriks ini tentunya sangat membantu dalam memahami jenis kesalahan model yang salah mengklasifikasikan sentimen netral, misalnya sebagai negatif ataupun sebaliknya. Lalu di sini ada fivefold cross validation yang digunakan untuk mengevaluasi model secara menyeluruh. Nah, jadi teknik ini membagi dataset menjadi 5 bagian, lalu model itu dilatih dan diuji 5 kali dengan kombinasi data latih dan data uji yang berbeda-beda. Lalu hasil evaluasi dari kelima proses tersebut dirata-rata untuk mendapatkan gambaran performa model yang lebih stabil dan menghindari terjadinya overfitting, yaitu kondisi ketika model terlalu cocok dengan data yang dilatih sehingga kurang mampu mengenali pola baru pada data uji. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada SVM atau kepanjangannya Support Vector Machine yang menggunakan representasi fitur DF-IDF. Jadi dapat dilihat di sini bahwa SVM ini memberikan performa keseluruhan terbaik dan stabil. Nah, dapat dilihat di sini bahwa rata-ratanya tidak begitu beda jauh. Untuk akurasinya 87%, presisinya 84%, recall-nya 87%, dan F1 score-nya 85%. Jadi tidak ada kesenjangan pada masing-masing model evaluasinya. Lalu yang kedua di sini ada dua model, yaitu BLSTM atau kepanjangannya Long Short Term Memory, dan juga ada BGRU. Nah, jadi untuk Long Short Term Memory ini dia dilatih menggunakan representasi word to fact, dan untuk model BGRU itu juga menggunakan representasi fast text. Nah, jadi untuk dua model ini dapat terlihat bahwa mereka unggul dalam presisinya, akan tetapi dapat terlihat bahwa ini sangat tidak stabil. Dapat dilihat sini untuk BLSTM, jadi untuk akurasinya 81%, presisinya 87%, recall-nya 81%, dan F1 score-nya 84%. Jadi ini dapat terlihat bahwa terjadinya ketidakstabilan atau kesenjangan pada masing-masing model evaluasi. Begitu juga untuk BGRU, untuk akurasinya 81%, presisinya 87%, recall-nya 81%, dan F1 score-nya 84%. Ini juga telah mengalami kesenjangan ataupun ketidakstabilan pada masing-masing model evaluasinya. Lalu yang ketiga yaitu naive Bayes yang paling rendah, terutama kesulitan menangani sentimen netral. Nah, untuk naive Bayes dapat dilihat di sini bahwa dia memiliki rata-rata 67%, baik dari akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Yunda Rusafa dengan NIM 223020203078. Saya ingin melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Baik, langsung saja ke analisis kesalahan prediksi. Jadi terdapat dua temuan utama dari kesalahan model. Yang pertama adalah sentimen netral sulit diklasifikasikan. Hampir semua model memiliki F1 score rendah pada kelas netral, menunjukkan banyaknya prediksi yang salah pada kelas ini. Hal ini dikarenakan yang pertama adalah data netral jumlahnya paling sedikit, sehingga data tidak seimbang. Lalu yang kedua adalah banyak ulasan netral mirip secara struktur bahasa dan dengan ulasan positif atau negatif ringan. Lalu selanjutnya, temuan utama selanjutnya adalah kalimat ambigu dan campuran sentimen. Misalnya fitur oke, tapi sering error. Jadi di dalam satu kalimat itu terdapat dua sentimen yang berbeda, sehingga model sulit untuk mengklasifikasi bahwa model ini di kelas mana. Dan juga model cenderung hanya menangkap bagian dominan
yaitu positif dan negatif, mengabaikan sentimen campuran. Selanjutnya adalah visualisasi hasil. Jadi, kami menggunakan confusion matrix untuk mengevaluasi sejauh mana model mampu memprediksi dengan tepat masing-masing kelas, yaitu positif, negatif, dan netral. Jadi terdapat 4 confusion matrix di sini, yaitu confusion matrix STM, confusion matrix ASTM, confusion matrix Navier Bayes, dan confusion matrix GRU. Jadi dari 4 confusion matrix ini dapat disimpulkan yang pertama adalah confusion matrix menunjukkan masih kelas positif. Jadi dapat dilihat pada confusion matrix di samping ini, yang dimana pada bagian SPM itu terdapat di kelas positif terdapat 30.481 data ditebak benar oleh model, yang dimana angka ini itu paling besar dari tebakan-tebakan model lain, ditebak-tebakan model untuk kelas lainnya. Misalkan di kelas netral dia cuma yang benar ada 43 data, di kelas negatif dia hanya menebak benar 8.673 data. Yang kedua adalah confusion matrix menunjukkan bahwa kelas netral paling sulit diidentifikasi. Balik ke confusion matrix, pada bagian SPM di sini hanya terdapat 43 data yang ditebak benar di kelas netral, di mana 43 ini itu paling dikit dibandingkan tebakan benar dari positif dan negatif. Lalu yang ketiga adalah model deep learning BISTM dan BGRU memberikan hasil lebih seimbang dibanding model tradisional, tapi SPM tetap lebih unggul dalam akurasi keseluruhan. Hal ini dikarenakan model SPM memiliki akurasi dan keseimbangan matriks yang lebih baik dibandingkan BISTM dan BGRU. Lalu yang keempat adalah plot learning vs validation menunjukkan kebutuhan untuk penerapan teknik lanjutan seperti yield stopping, dropout, atau turning jumlah input. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah grafik akurasi atau loss pada model BISTM dan BGRU menunjukkan kebutuhan strategi optimasi, misalnya early stopping. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Willy Adriel dengan NIM 2230 20 50 3101. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskusi tantangan dan solusinya. Tantangan yang pertama, ada data tidak seimbang kelas netral minoritas. Solusi yang disarankan sendiri adalah oversampling, undersampling, atau menggunakan kelas WEG di model. Lalu selanjutnya tantangannya ada kalimat ambigu atau campuran sentimen. Yang mana solusi yang disarankan adalah gunakan pendekatan NLP lanjutan seperti sentiment shifter detection atau model transformer. Lalu ada keterbatasan komputasi model deep learning. Solusi yang disarankan gunakan arsitektur ringan, contohnya adalah mobile BRT, lalu kurangi epoch atau gunakan early stopping. Di sini penerapan yang kami gunakan adalah menggunakan web, dan demo webnya akan didemonstrasikan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Febrianto dengan NIM 223020503108. Di sini saya akan mendemokan web sederhana yang telah kami buat menggunakan Streamlit untuk melakukan input statement dan menampilkan output prediksinya menggunakan model yang telah kami training sebelumnya. Ini adalah webnya dengan URL Gojek Sentiment Review Classifier kelompok 6.streamlit.app. Di sini bisa melakukan masukan reviewnya atau menggunakan beberapa contoh ulasan sentimen, kemudian akan dilakukan proses klasifikasi ataupun prediksi menggunakan model yang telah kami gunakan. Ada dua, yaitu traditional machine learning dan deep learning model. Untuk masing-masing modelnya itu ada dua. Yang untuk traditional machine learning model di sini ada yang pertama itu menggunakan feature engineering back of words dengan model Navier Bayes, dan yang kedua itu feature engineering TF-IDF dengan model SVM. Kita langsung coba saja di sini. Misalkan saya masukkan reviewnya secara manual. Pengemudinya baik dan ramah. Coba.
Nah, ini adalah hasil prediksinya. Sini menampilkan prediksi sentimen, ada confidence score-nya. Untuk model pertama ini back overs plus naive bias ini confidence score positifnya sekitar 87%. Untuk TFIDF plus SVM itu di 24% positif. Sama-sama positif. Ini adalah highlight kata kunci yang di highlight, ada ramah, baik, mood. Ini untuk SVM. Kemudian kita coba kalimat lain. Pengemudinya baik tapi terlambat. Kita analisis. Oke, dua-duanya memprediksi sentimen itu netral, baik model pertama maupun kedua. Ini adalah kata kunci yang di highlight. Untuk confidence score model BOFS naive bias itu di 0,4876 atau 49%, sekitar 49%. Sedangkan di TFIDF SPM itu ada di ini minus, bagian netralnya minus. Tapi ini tetap lebih tinggi sehingga prediksinya netral. Kemudian kita coba menggunakan contoh ulasan sentimen. Sini saya coba aplikasi sering mengalami gangguan. Oke, prediksinya negatif. Untuk model pertama confidence score-nya 64%. Untuk negatif di sini minus. Ini adalah kata kunci yang di highlight. Kemudian kita coba ke deep learning model. Kita coba review yang sentimen manual ini. Pengemudinya baik tapi terlambat. Oke, di sini sama-sama netral. Menggunakan model pertama untuk deep learning model ini, feature engineering-nya word to fact, menggunakan model bidirectional LSTM. Untuk model kedua, feature engineering-nya fast text dengan model bidirectional GRU. Keduanya memprediksi sentimen di atas itu sebagai netral dengan confidence score yang tidak beda jauh. Model pertama ini 47% dan yang kedua ini 48%. Untuk highlight kata kuncinya tidak tersedia karena model deep learning ini menggunakan keseluruhan kata untuk melakukan analisis sentimen. Tidak seperti yang tradisional tadi, kata per kata gitu. Kemudian kita coba ini menggunakan analisis sentimen contoh, aplikasi sering mengalami gangguan saat digunakan. Kita coba. Oke, untuk model yang menggunakan bidirectional LSTM itu memprediksi sentimennya negatif. Kali ini berbeda. Untuk dua modelnya menggunakan BigGRU ini sentimennya netral dengan confidence score 44%. Kemudian kita coba seperti ini. Oke, ini dua-duanya negatif dengan confidence score untuk bidirectional LSTM 55% dan BigGRU 56%. Kiranya itu saja untuk demo web kali ini dari website yang telah kami buat menggunakan model yang telah kami training sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih. Akan dilanjutkan ke teman saya. Baik, memasuki kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapat adalah penelitian ini berhasil membangun sistem klasifikasi sentimen otomatis terhadap ulasan pengguna Gojek dengan membandingkan beberapa model machine learning dan deep learning. Model SPM dengan TF-IDF terbukti paling unggul dengan akurasi tertinggi dan hasil yang konsisten. Model by LSTM dan by GRU
menunjukkan kinerja baik terutama pada precision, namun memerlukan sumber daya lebih besar. Net bias memiliki performa paling rendah, terutama dalam menangani sentimen netral. Tantangan utama yang dihadapi dalam data tidak seimbang, ulasan ambigu, dan potensi overfitting. Sistem ini dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam memahami opini publik dan mendukung pengambilan keputusan strategis oleh perusahaan. Sarannya, untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar proyek ini menerapkan teknik penyimbangan data seperti SMOT atau Class Weight Adjustment guna mengatasi ketimpangan jumlah data, khususnya pada kelas netral. Selain itu, penggunaan model berbasis transformer seperti BERT atau Indo-BERT dapat meningkatkan akurasi dalam memahami konteks kalimat yang kompleks. Proses normalisasi teks juga perlu ditingkatkan dengan menambahkan rumus, kamus kata tidak baku, dan pemrosesan emoji. Terakhir, analisis sentimen dapat diperluas ke 8 aspek untuk mengidentifikasi sentimen terhadap fitur spesifik dari layanan Gojek, seperti harga, kecepatan, dan keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih atas waktunya.